Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di acara webinar e-declaration yang diselenggarakan oleh PT EDI Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan melakukan penjelasan atau memberikan penjelasan mengenai RPA atau Robotic Process Automation, di mana nanti penjelasan itu akan diberikan oleh sekali lagi, di mana penjelasan nanti akan diberikan oleh Bapak. Selamat pagi. Di sini telah hadir Bapak Budi Setiawan, yang akan menjadi narasumber kita pada kegiatan hari ini. Nah, Bapak Budi Setiawan sudah siap ya untuk memberikan penjelasan terkait RPA. Siap, Mbak Sin. Oke, Bapak dan Ibu, selama mengikuti webinar kami harapkan agar mic yang terhubung dengan Zoom ini di-mute, lalu apabila ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh narasumber, bisa disampaikan melalui chat atau mengangkat tangan. Nanti akan ada waktu tanya jawab yang kami sediakan pada para peserta. Di samping itu juga akan ada disampaikan melalui chat daftar hadir ya, yang akan kami mohon untuk diisi oleh para peserta sekalian. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Budi Setiawan untuk memulai penjelasan mengenai robotic process automation dalam mendukung penerapan e-declaration yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pada Bapak Budi Setiawan, kami waktu dan tempat bersilakan. Baik, terima kasih Mbak Sita. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa. Baik, mohon izin mungkin saya akan share screen ya untuk terkait dengan acara hari ini. Baik, pada pagi hari ini tema kita kali ini adalah terkait dengan robotic process automation. Jadi ini merupakan satu rangkaian webinar series tentang ide yang kami selenggarakan setiap hari Rabu untuk di season 7 yang webinar yang dan untuk hari ini kita akan menyampaikan terkait yang kita sebut sebagai robotic process automation. Jadi kalau yang 6 seri sebelumnya mungkin adalah kita pemaparan tentang e-declaration itu. Nah, untuk poin hari ini kita akan menyampaikan salah satu fitur, yaitu bagaimana kita dalam penyiapan datanya, terutama dalam bagaimana kita menyiapkan data kepabeanan, baik itu data impor, data ekspor, dengan berbagai sumber menggunakan satu proses yang diotomasikan oleh robot. Nah, agenda kita pagi ini nanti akan kami sampaikan terkait dengan pemaparan RPA itu sendiri, dan ada sedikit demo.
dengan harapan Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa memahami fungsi RPA itu seperti apa, dan kemudian mungkin nanti dapat mengidentifikasi proses bisnis yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian yang memenuhi mungkin cocok untuk dilakukan RPA ini ya, untuk otomatis. Jadi RPA ini tidak hanya digunakan untuk dalam rangka penyiapan dokumen kepabeanan yang akan kami sampaikan hari ini, tapi juga bisa diimplementasikan untuk yang lain. Baik, mungkin kita mulai aja. Nah, kita mulai dari sebuah data. Jadi ini kita kutip dari sebuah artikel di detik.com ya. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Deloitte. Mungkin Bapak dan Ibu tahu, paham Deloitte. Nah, dari Deloitte ini adalah dari survei tersebut disampaikan bahwa dengan adopsi atau implementasi RPA itu dapat meningkatkan compliance sebesar 92%. Jadi meningkatkan compliance di sini adalah dimaksudkan adalah meningkatkan pola kerja yang sesuai dengan SOP ataupun aturan yang telah ditentukan. Jadi itu meningkatkan compliance itu sebesar 92%. Dan kemudian dengan adopsi implementasi RPA itu juga memiliki 90% akurasi dan kualitas yang lebih baik gitu ya. Ini hasil survei yang dilakukan oleh Deloitte. Otomatis selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas. Secara angka dalam survei tersebut disampaikan bahwa produktivitas itu bisa meningkat hingga 86%. Dan di satu sisi karena meningkat produktivitas adalah mereduksi kos ataupun biaya ya dengan sangat optimal. Jadi ini yang survei yang dilakukan oleh Deloitte. Nah, sementara survei yang dilakukan oleh Gartner disampaikan hasilnya bahwa 80% organisasi itu akan meneruskan atau bahkan meningkatkan ya implementasi otomasi ini. Hal ini tentu saja seiring dengan penerapan digitalisasi pada proses bisnis di internal perusahaan ya, dan mungkin perkembangan teknologi yang semuanya ini sudah serba digital, maka dimungkinkan sekali untuk dilakukan otomasi. Baik, nah ini dari sebuah survei yang dilakukan ya. Nah, untuk bisa memahami bagaimana RPA itu bisa meningkatkan compliance, kemudian memiliki akurasi, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya. Nah, mungkin kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita sampaikan di sini bahwa pengertian dari RPA ataupun robotic process automation itu adalah satu teknologi yang memungkinkan perangkat lunak untuk meniru apa yang dilakukan atau yang biasanya dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan sistem digital untuk melakukan tugas dan proses bisnis yang sederhana dan berulang. Di sini kami garis bawahi beberapa kata kunci. Yang pertama adalah meniru. Jadi meniru tindakan yang dilakukan manusia. Jadi adalah sesuatu yang tadinya dilakukan oleh orang, oleh manusia, kemudian hal itu ditiru oleh RPA ini. Kalau bukan meniru, misalkan membuat sendiri atau mengkreasi sendiri, nah mungkin itu adalah robot yang lain gitu ya. Dan kemudian juga kata kunci berikutnya adalah dalam berinteraksi dengan sistem digital. Dalam hal ini adalah dengan perangkat komputer ya. Nah, artinya jika tindakan manusia itu mungkin berinteraksi dengan misalkan dengan manusia yang lain, dengan orang yang lain, bukan dengan sistem digital. Nah, ini mungkin bukan robot yang kita maksud di sini. Jadi RPA di sini, robot yang kita maksud di sini adalah meniru dalam rangka berinteraksi dengan sistem komputer, sistem digital. Dan prosesnya adalah untuk yang sederhana dan berulang. Jadi sangat mungkin yang biasa dilakukan prosesnya melakukan tindakan misalkan melakukan sesuatu proses A, proses B dan selanjutnya, dan itu dilakukan secara berulang. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Contohnya ada 3. Yang pertama bahwa robot ini atau RPA ini dia bisa meniru untuk melakukan input data.
Nah, kemudian juga bisa meniru ketika manusia menggerakkan mouse gitu ya, menggerakkan kursor dan kemudian di satu tempat, di satu titik dia melakukan klik atau melakukan double klik atau klik kanan atau klik kiri dan sebagainya. Nah, itu bisa ditiru atau dia membaca tampilan yang ada di layar. Nah, ini adalah sesuatu yang contoh yang bisa ditiru oleh RPA ini. Nah, di sini kita sampaikan bahwa RPA ini yang pertama dia akan meniru tindakan manusia. Tadi di pengertiannya adalah dia menirukan ya. Jadi meniru tindakan manusia dan kemudian mengoperasikan aplikasi apapun dengan antarmuka pengguna. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi apapun, baik itu aplikasi internal, aplikasi mungkin eksternal, aplikasi yang lain itu bisa ditiru, bisa dioperasikan. Intinya apa yang bisa dilakukan manusia terhadap komputer itu bisa ditiru juga oleh robot ini. Dan kemudian yang poin yang ketiga adalah dia dapat mengolah data dengan dalam format yang terstruktur. Nah, ini memang salah satu yang menjadi poin dalam implementasi RPA adalah harus dipastikan bahwa datanya itu dalam format yang terstruktur. Jadi mungkin tidak random ataupun tidak ngacak gitu ya. Atau formatnya yang berubah-ubah ini nanti maka tidak cocok untuk dilakukan otomasi. Yang kelima adalah bahwa RPA ini juga bisa difungsikan untuk bisa bekerja secara terus-menerus. Kita tahu karena ini dilakukan oleh robot atau oleh sistem, maka kita bisa minta robot itu bekerja secara terus-menerus ya. Ibaratnya tanpa harus istirahat ataupun tanpa harus melihat jam kerja gitu. Jadi bisa dilakukan secara terus-menerus. Yang keenam adalah bahwa RPA ini memiliki akurasi yang tinggi sesuai tadi yang ada di hasil survei. Nah, kita mencoba melihat dulu bahwa proses yang seperti apa yang cocok ataupun yang sangat tepat untuk dilakukan otomasi ini ya. Jadi untuk dilakukan otomasi ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah bahwa proses itu berulang dengan volume yang tinggi. Jadi kita melakukan proses itu berulang-ulang kali ya. Kita proses penginputan data di penyiapan dokumen PIB ataupun dokumen PIB itu kita lakukan berkali-kali dan volumenya tinggi. Nah, ini akan menjadi salah satu syaratnya terpenuhi gitu ya. Kemudian berbasis aturan. Jadi artinya prosesnya sendiri sudah ada istilahnya aturan ataupun SOP yang jelas. Apa harus diisikan di mana dan bagaimana formatnya. Nah, itu sudah ada mekanismenya sendiri. Dan yang ketiga adalah dia terstruktur. Jadi secara data ataupun format dokumen yang akan kita baca itu dia terstruktur. Datanya tidak istilahnya random atau berubah-ubah. Nah, ketika suatu proses ini memenuhi 3 syarat ini, maka dia sangat cocok untuk dilakukan otomasi. Kalau tidak memenuhi salah satu, mungkin belum optimal untuk dilakukan otomasi atau bahkan mungkin tidak bisa dilakukan otomasi sama sekali. Jadi di sini adalah syaratnya proses itu harus berulang dengan volume yang tinggi, kemudian berbasis aturan dan kemudian dia terstruktur. Nah, terhadap implementasi RPA ini maka kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Yang pertama adalah terkait dengan efisiensi ya. Karena dengan robotik ini dia dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat daripada kalau orang mengerjakan dan dapat melakukan dengan biaya lebih rendah ya. Jadi mungkin kalau kita tahu pekerjaan itu berulang kali dan volumenya tinggi dilakukan oleh orang, mungkin manusia ada capeknya, ada lelahnya, sehingga bisa jadi akan istirahat dulu, kemudian dilanjut lagi. Nah, ketika ini dilakukan oleh robot, maka itu bisa dilakukan secara terus-menerus dengan kecepatan yang konstan, yang sama ya. Jadi nggak akan melambat, mudah seperti itu.
Dan kemudian bisa mengurangi kesalahan. Jadi karena dia si robot ini kita perintahkan melakukan sesuatu, dia akan ngikutin perintah tersebut. Jadi akan mengurangi kesalahan. Kalau dibaca A maka ditulis A, kalau dibaca nggak akan ada dibaca A ditulis B, misalkan seperti ini akan mengurangi kesalahan. Dan kemudian adaptif, artinya dia sangat fleksibel untuk bisa mengakomodasi terhadap perubahan proses bisnis. Biasanya kalau ada perubahan proses, misalkan yang tadinya prosesnya ada dari A ke B, ke C ke D, kemudian berubah menjadi A, harus ke C dulu, ke H, baru ke C, D, E. Nah ini ya orangnya mungkin banyak, maka kita harus istilahnya men-sharing atau memberitahukan transfer knowledge kepada mereka ya. Nah, sementara kali ini menggunakan robot, kita hanya merubah flow di robotnya aja dan otomatis itu akan mengikuti perubahan proses bisnisnya. Yang keempat adalah bahwa ini dapat dipastikan untuk mengikuti SOP yang ada. Jadi aturan-aturannya itu akan diikuti sesuai dengan flow-nya. Otomatis pada akhirnya dia akan bisa RPA ini dapat digunakan untuk mendukung rencana bisnis continuity ya. Jadi artinya ini contohnya adalah dengan membuat robot yang dapat melakukan tugas yang biasanya ditangani oleh orang, tapi kemudian mungkin itu akan berhenti kalau secara orang ini misalkan digantikan dengan robot, otomatis ini akan servis itu akan tetap jalan terus gitu. Kemudian yang keenam itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses yang cepat, proses yang akurat pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, berikutnya adalah bahwa RPA ini atau robotik ini dia bisa diimplementasikan untuk di semua proses bisnis ya. Nah, ini ada sampel-sampel contoh aja dapat dijalankan di mana saja asalkan memenuhi persyaratan 3 di depan tadi, yaitu prosesnya berulang, volume tinggi, kemudian berbasis aturan dan dia terstruktur. Nah, itu bisa jika ada di dalam proses ini bisa dilakukan otomasi. Nah, namun di dalam kesempatan pagi ini kita akan menampilkan bagaimana pemanfaatan RPA ini di dalam hubungannya dengan penyiapan data PIB, data impor, khususnya nanti untuk masuk ke sistem aplikasi e-declaration. Nah, sebelum masuk ke demo, di sini kami tampilkan kalau Bapak dan Ibu mungkin Google atau men-search perangkat lunak terkait dengan RPA, ini ada beberapa perangkat lunak ya. Nah, paling menguasai market itu ada 4, ada UiPath, ada Blue Prism, ada Automation Anywhere, dan ada Power Automate. Jadi 4 tools ini yang menjadi leader untuk implementasi RPA. Walaupun mungkin ada tools yang lain yang mungkin bisa dicoba mungkin sesuai dengan karakteristik bisnis masing-masing. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan, kita coba demokan adalah untuk implementasi RPA ini dalam penyiapan dokumen impor di Tritograph e-declaration. Nah, skenario-nya seperti ini. Jadi kita buat satu robot di mana untuk membuat dokumen PIB, biasanya kita punya sumber data, misalkan kita punya data dokumen BL dari mitra bisnis kita, atau dokumen invoice, atau packing list, atau dokumen lainnya. Berdasarkan dokumen itu, kemudian akan dibaca dan kemudian akan dientrikan ke dalam e-declaration. Kemudian ada kalanya bahwa informasi yang ada di dalam dokumen itu tidak lengkap atau mungkin tidak ada informasi yang dibutuhkan e-declaration dan dia tidak ada di dalam dokumen. Sebagai misal mungkin kalau beberapa dokumen ada yang menyebutkan nomor HS, tapi beberapa dokumen mungkin yang tidak menyebutkan nomor HS gitu ya. Jadi dia hanya uraian barang saja.
bagaimana untuk bisa mendapatkan nomor kode HS-nya, nah mungkin kita harus ada dari sumber yang lain. Misalkan dari sumber website INSW ya. Atau di dokumen itu sudah ada kode HS-nya, tetapi tidak ada informasi berapa besar biaya masuk ataupun biaya pajak dalam rangka impor yang sesuai dengan HS tersebut ya. Padahal informasi itu dibutuhkan di dalam e-declaration. Maka di sini akan melihat referensi juga di dalam aplikasi INSW. Nah, ini flow-nya demikian. Nah, sebelum masuk ke demonya, kita coba lihat dulu. Saya coba share ulang. Nah, di sini ya, kami menampilkan ada satu contoh dokumen kita dapat dari internet, satu contoh dokumen BL ya, satu contoh dokumen BL mungkin secara format seperti ini. Mungkin beberapa pelayaran ataupun beberapa entitas punya format yang berbeda. Nah, ini contohnya adalah format yang kita tampilkan di sini seperti ini ya. Kalau kita lihat ini ada informasi nomor BL, di mana ini juga dibutuhkan nanti di dalam pengisian dokumen PIB. Kemudian ada nama shippernya, jadi ada informasinya. Kemudian ada consigningnya, kemudian ada yang lain. Termasuk juga di sini ada nama vessel ya, ada nama vessel, nomor voyage, dan kemudian ada pelabuhan muat, pelabuhan bongkar. Dan ini mungkin kalau kita melihat bahwa di entrian PIB ini semua di data-data dalam dokumen PIB ini semua dibutuhkan. Jadi ini nanti kita akan coba ambil informasi-informasi yang ada di sini. Kemudian ada nomor kontainer, ada ukurannya, kemudian ada di sini uraian barangnya. Misalkan uraian barangnya adalah fresh meat di sini berapa banyaknya, dan di sini kebetulan juga sudah ada kode HS-nya, jadi kita bisa baca ini kode HS-nya. Ada berat bersih dan berat kotor, dan kemudian mungkin di sini ada informasi yang lainnya. Nah, teman-teman, dalam demo kali ini, dalam paparan kali ini mungkin tidak semua informasi kita ambil, kita intikan, kita hanya menunjukkan aja bagaimana nanti pola kerjanya dari RPA ini. Ini yang pertama. Jadi ada informasi, nanti informasi ini yang akan dibaca ya. Nah, informasi berikutnya adalah bahwa di sini kalau kita lihat nomor kode HS itu nggak ada informasi terkait dengan berapa biaya masuknya ya, yang harus dicantumkan berapa persen, 5% kah, 10% kah, dan pajak-pajak dalam rangka impor lainnya di dokumen ini tidak ada. Nah, bagaimana itu kita bisa mendapatkan informasi itu? Nah, salah satu contohnya adalah bahwa berdasarkan kode HS ini nanti kita akan mencari informasinya dari halaman sistem INSW. Jadi kita coba lihat, masuk ke halaman INSW. Nah, di sini kita bisa melihat, kita coba saja nomor HS tadi, 02, 01, 0201. Nah, ini kalau kita cari, kemudian ada detail. Nah,
Di sini ada informasinya berapa biaya masuknya, misalkan biaya masuknya 5%, berapa PPN-nya sekian, kemudian PPN BPN-nya, kemudian biaya-biaya yang lain, PPh dan lain-lain. Mungkin ini yang bisa kita ambil. Nah, kita coba nanti skenario-nya adalah kita akan ambil dua informasi ini ya. Baik, nah mungkin sampai di sini untuk data contoh-contoh data yang nanti akan kita siapkan. Nah, kita coba masuk ke ini, kita close dulu dokumennya, kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini contoh untuk kita menjalankan sistem daripada robotiknya ya. Jadi di sini kita sudah buatkan beberapa kita buatkan satu flowchart proses untuk melakukan proses SD card entry mode. dan penyiapan من dokumen tadi. ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد Baik, kami lanjutkan lagi. Di sini kita prosesnya adalah kita akan membuka aplikasi Trade2Gov, mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar untuk menyiapkan dokumen PIB-nya. Nanti akan masuk ke halaman Trade2Gov, masuk ke sistem, kemudian dia akan melakukan login, ada loginnya, kemudian ada passwordnya, dan kemudian nanti dia akan membaca dokumen PDF tadi. Jadi di sini kita akan kita baca PDF-nya dan mulai nanti akan dibaca. Jadi kita akan melakukan pembacaan contoh di sini. Nah, ini ada beberapa proses ya, yang ada mengambil DL number, kemudian kita taruh dalam satu variabel tertentu, kemudian mendapatkan shipper name, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di sini ada mungkin prosesnya cukup banyak, ada 63 action. Setelah dokumen PDF tadi dibaca, selanjutnya kita akan mengentrikan data itu ke dalam e-declaration. Jadi di sini akan didaftarkan mulai dia masuk ke URL aplikasinya, masuk ke menunya, jadi dia bisa mengklik menu-menu ya, ada menu dokumen PIB, masuk ke daftar PIB, kemudian dia membuat, kemudian ada edit dan sebagainya. Sampai nanti dia akan memasukkan shipper name-nya, kemudian ada dimasukkan juga untuk consignee-nya, semuanya akan dimasukkan, termasuk nanti untuk pelabuhan-pelabuhannya tadi, dan kemudian setelah itu akan masuk ke kontainer dan sampai ke detail. Nah, ketika di detail ada mekanisme tadi untuk membaca pajak bea masuk dan pajak-pajak lainnya, kita akan membuka ke sistem INSW. Jadi di sini proses akan membaca ke halaman INSW, khususnya untuk halaman INSW/INTR tadi. Kemudian dia akan mencari informasi untuk PPN-nya, kemudian akan mencari untuk yang lainnya PP. Di sini kita ambil hanya untuk PPN ya, kita simpan dan nanti proses itu selesai. Jadi ini yang akan kita lakukan ya. Mungkin kita running sistem aplikasi ini. Mungkin nanti di sini kita lihat ada satu dokumen, yaitu satu dokumen ini yang tadi kita buka. Nah, ini kita jalankan ya. Nah, mungkin silakan Bapak dan Ibu perhatikan, ini prosesnya sudah dijalankan. Ini proses berjalan otomatis by robot ya. Apakah tampilannya muncul di situ atau
Semoga tampaknya sama ya, apa yang ada di layar saya. Nah, ini ada dia masuk ke sistemnya, dia sudah login. Dia masuk ke aplikasi e-declaration-nya, dan kemudian dia akan membuka dokumen PDF-nya tadi. Dia akan dibaca beberapa elemen data yang kita butuhkan. Misalkan di sini ada nomor BL, kemudian ada nama shipper-nya, kemudian ada consignee-nya, ada consignee, dan ini akan diambil ya, mungkin akan ada muncul warna-warna merah, itu adalah yang sedang diproses baca ya. Di situ informasi yang ada di PDF ini akan diambil, ditaruh di dalam satu variabel di sistem untuk nanti kemudian di-entry-kan masuk ke dokumen ke aplikasi e-declaration. Ini proses masih berjalan, membaca pelabuhan bongkar, kemudian membaca untuk informasi kontainernya, kemudian mulai membaca untuk uraian barang. Jadi di situ ada berapa kemasan, 30 bags, kemudian HS code-nya diambil, kemudian ada uraian barang dan nanti berat kotor, berat bersih. Ini uraian barang, berat bersihnya, ambil, kemudian gross weight-nya diambil. Nah, ketika semua informasi nanti sudah dibaca, dia akan di-entry-kan ke dalam dokumen e-declaration-nya. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu familiar dengan tampilan e-declaration. Dia akan masuk ke sini. Dia akan proses seperti kita membuat dokumen PIB ya. Nah, dia akan masuk ke dokumen PIB, masuk ke daftar. Dan kemudian nanti akan create. Nah, nanti akan klik create. Dan kemudian dia akan mengentrikan apa yang ada yang sudah kita baca dari dokumen PDF tadi. Jadi di sini informasinya yang tadi sudah dibaca mulai dientrikan. Jadi semua dijalankan oleh robotnya, data importernya, mulai dimasukkan alamat. Nah, ini contoh aja, tidak semua elemen data kita entrikan, tidak semua data kita dipilih ya. Jadi ini hanya beberapa saja. Nanti dokumen hanya sampai edit ya, belum sampai ready. Nah, ini contoh kalau pelabuhannya, pelabuhan muat, karena ini yang dicari adalah kode, sementara dokumen PDF tadi berbentuk uraian, maka kita cari dulu untuk bisa mendapatkan kode pelabuhannya. Demikian juga untuk pelabuhan bongkar, kita lakukan pencarian, kemudian diambil kodenya. Nah, ini mungkin kalau proses berhenti ini sepertinya ada kendala ya. Oke. Nah, mohon maaf mungkin ini prosesnya ada kendala, mungkin ada. Jadi sangat tergantung sekali dengan koneksi internetnya ya. Karena kita menggunakan langsung aplikasi, mungkin kita stop dulu. Nanti kita coba ulang, kita coba pastikan dokumen ini belum masuk ya, kita coba batalkan dulu.
Kita pastikan dia belum ada. Oke, belum ada. Mungkin kita cepat keluar. Oke, kita close dulu. Kita pastikan dokumennya masih ada, belum selesai diproses. Kita coba ulang nanti prosesnya. Oke, dia akan coba kita ulang prosesnya. Jadi dia akan ulangi lagi dari awal ya. Prosesnya kita coba tunggu dulu dia prosesnya berjalan lagi. Ya Kak, dan proses masuk ke aplikasinya dan kemudian membaca PDF-nya. Nah, ini dokumen tadi dibuka kembali dan dia mulai dibaca lagi ya. Coba diulang lagi, elemen-elemen datanya dibaca dan diambil. Itu nanti kemudian di-entry-kan ke dalam e-declaration. Baik, mungkin sambil kita lihat, kita tunggu prosesnya ya. Oke, kita coba tunggu dulu prosesnya, ini masih berjalan. Nah, di sini kita jalankan secara debug mode ya, untuk menunjukkan prosesnya seperti apa. Nantinya di dalam implementasinya kita bisa jalankan tidak dalam format debug, sehingga nanti proses itu berjalan di belakang. Tentu saja beberapa perlu kita antisipasi ya, misalkan tadi ada case, misalkan koneksi internetnya tiba-tiba drop, maka dia harus ngapain. Nah, mungkin harus ibaratnya robotnya kita kasih tahu kalau internetnya drop dia harus ngapain seperti itu. Nah, kalau ada case yang di luar skenario dia harus ngapain, mungkin harus diantisipasi. Jadi robotnya harus diberitahu dulu. Nah, ini cuman di sini kita coba tunjukkan contoh untuk yang proses yang flow normal ya. Belum ada untuk ditambahkan validasi-validasi yang lainnya. Oke, datanya sudah mulai diisikan sama robotnya.
Oke, sampai pelabuhan sudah selesai, kemudian dia akan disimpan. Nah, ini karena masih banyak yang belum diisi, otomatis masih ada notifikasi elemen data lain yang harus diisikan. Coba kita masukkan yang lain, ini nomor kontainer, dimasukkan, dientrikan. Tadi ada satu kontainer ya, di dalam dokumen BL tadi. Berikut ukurannya dan tipenya. Demikian juga dengan jumlah dan jenis kemasan, semuanya dimasuk. Nah, ini baru dari satu sumber dokumen BL ya, artinya informasi itu bisa kita ambil ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu punya banyak dokumen yang lainnya yang sebenarnya untuk satu shipment ini digabung-gabung, mungkin itu bisa lebih lengkap lagi, sehingga isiannya bisa di sini akan lebih lengkap lagi. Ini contoh untuk dari satu jenis dokumen aja. Oke, masih otomatis masih edit, belum ready. Kemudian ini yang dimasukkan detailnya, itemnya. Nah, tadi ada nomor kode HS ya, yang dimasukkan, berikut ada uraian barang. Nah, ini dia akan mencari informasi berapa sih biaya masuknya yang ada di dalam halaman INSW. Nah, artinya mungkin Bapak Ibu punya sumber, misalkan untuk pajak-pajak tidak perlu ngambil dari NSW karena sudah punya database sendiri. Nah, mungkin bisa sistem sendiri. Mungkin ini bisa diganti mengakses ke sistem internal Bapak dan Ibu sekalian. Atau mungkin kita akan query untuk data mendapatkan kurs ya, nilai mata uang, mungkin bisa diambil ke halaman tertentu, halamannya BI misalkan untuk mendapatkan kurs hari ini, atau halamannya Bea Cukai untuk mendapatkan kurs hari ini misalkan itu. Jadi ini bisa digabungkan nggak hanya dengan satu sistem aplikasi aja misalkan aja, tapi juga dengan sistem-sistem yang lainnya. Nah, ini. Ketika ini udah selesai, kita prosesnya dia kemudian buat logout ya, dia akan robotnya tadi setelah ngentry dia akan logout. Logout dan kemudian nanti selesai. Oke. Nah, ini satu proses setelah selesai, dokumen sudah berhasil di-insert ya ke dalam sistem e-declaration. Baik, kita coba untuk cek. Di sini kalau kita lihat prosesnya sudah selesai dan kita bisa melihat lognya berapa lama dia dikerjakan. Jadi ini ada contohnya, misalkan dia dikerjakan dalam waktu 7 menit 47 detik ya. Memang tergantung berapa koneksi. Misalkan tadi koneksinya internet lagi lambat, dia juga akan menunggu lambat. Tapi kalau semuanya lancar, ini bisa lebih cepat lagi. Baik, kita coba cek datanya. Kita coba masuk ke halaman e-declaration-nya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bisa sudah pernah ngikutin sesi webinar yang sebelumnya. Kita yang untuk halaman e-declaration, ini coba kita buka. Kalau ini bukan robot ya yang menjalankan, ini saya sendiri yang mengentrikan datanya. Coba kita masuk, kita coba cek data yang tadi dientrikan oleh si robot ya. Kita coba lihat apakah cocok. Ini kita bisa masuk ke aplikasinya.
Oke, masuk ke dokumen PIB. Nah, di sini ada satu masuk, yaitu untuk dokumen tadi dari ini pemasoknya atau shippernya ya. Jadi kalau kita lihat tadi adalah dari N dan PVET ya. Nah, kita coba lihat isi konten dokumennya. Nah, di sini ada nama si shippernya atau pengirimnya, berikut alamatnya, kemudian ada nama importernya atau consignee-nya, di sini yang diambil dari PDFPL tadi, kemudian ada apa namanya untuk vessel-nya, ada nomor voyage-nya, dan kemudian tadi kan ada pelabuhannya ya, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar. Tadi di dalam dokumen tadi Lem Cabang dan Tanjung Mas diantrikan, di sini ada kodenya, berikut ada nomor apa namanya kontainer, ada kemasan, ada berat kota, berat bersih, dan di bagian detail, nah ada satu item detail yang tadi dimasukkan. Kita coba lihat. Nah, yang tadi kode HS-nya ini, kemudian kemasan, harga, halaman. Nah, ini pajak yang tadi diambil dari halaman INSW sudah masuk ya 5%. Nah, ini jadi proses inilah yang istilahnya tadi dilakukan oleh si robot tadi. Nah, bisa Bapak dan Ibu bayangkan kalau kita punya sumber data tadi, mungkin datanya lengkap ya, mungkin tidak hanya satu dokumen, ada dokumen yang kita kombinasikan, atau Bapak dan Ibu punya sistem internal, sistem in-house, misalkan datanya sudah ada di situ dalam sistem, sehingga tidak perlu dilakukan re-entry data, ini bisa dilakukan proses secara otomatis menggunakan robot. Nah, oke, mungkin untuk demo kita cukupkan sampai di sini. Mbak Sinta, mohon izin mungkin paparan dari saya cukup, Mbak Sinta. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Budi Setiawan atas penjelasan yang diberikan. Ini saat ini sudah lebih dari 140 peserta yang hadir ya di acara penjelasan ini baru nambah lagi nih satu lagi. Oke, dari peserta yang ada, ini ada beberapa yang mengajukan pertanyaan. Mohon izin, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di chat, Bapak dan Ibu. Oke. Ada pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Yang disampaikan oleh Bapak Bobi. Bapak Bobi dari PT Harapan Jaya, yaitu pertanyaannya, apabila dokumen PDF yang dijadikan sumber data itu kualitasnya tidak baik atau malah mungkin di-encrypt. Tidak baik ini di sini dijelaskan, misalnya hasil scan-nya miring atau tulisannya tidak jelas, yang seperti itu. Kira-kira bagaimana? Apakah masih mungkin memanfaatkan aplikasi RPA ini, Bapak Budi Setiawan? Baik, ini pertanyaan yang bagus Pak Bobi. Jadi memang untuk proses skenario ini, untuk pembacaan dokumen, baik itu PDF ataupun berbentuk image, memang akan sangat tergantung dari kualitas sumber data itu sendiri ya. Apakah dia istilahnya mungkin kurang jelas, buram, atau tulisannya miring gitu ya. Nah,
beberapa tools untuk software RPA ini memiliki fitur-fitur untuk mengatasi hal tersebut. Sebagai contoh untuk yang kita gunakan di sini menggunakan tools UiPath. Di UiPath itu ada yang namanya Document Understanding. Nah, Document Understanding ini artinya dia bisa kita membuat dia memahami. Kalau dokumennya itu misalkan tidak jelas atau masih blur, dia ada melakukan semacam dibuat lebih terang lagi dan lebih jelas. Kemudian kalau tulisan yang miring ataupun yang tidak sesuai, mungkin dia bisa dilakukan pembacaan. Nah, ini tools di dalam UiPath Document Understanding itu mungkin bisa di search di YouTube ya, beberapa videonya di situ juga ada. Jadi dia akan sangat bisa membantu untuk dokumen-dokumen yang istilahnya mungkin tadi secara kualitas ataupun secara ininya kita tidak seperti yang belum seperti yang kita harapkan. Tapi untuk document understanding itu dia memerlukan beberapa sampel karena dari sisi UiPath-nya ibaratnya dia akan mempelajarinya. Dokumen-dokumen seperti ini bentuknya kemiringan seperti apa dia akan dipelajari dulu. Makanya ada satu proses untuk dokumen understanding tadi. Nah, solusinya memang setiap tools berbeda. Yang kebetulan kami menggunakan UiPath dan dia ada yang namanya dokumen standar. Memiliki tools yang lain atau consider misalkan menggunakan produk yang lain bukan UiPath karena kebijakan dari internal, nah mungkin bisa dicari juga untuk padanannya. Saya yakin bahwa masing-masing tools dia memiliki cara tersendiri untuk mengatasi hal tersebut. Demikian, semoga bisa menjawab Pak Bobi. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Budi Setiawan. Bapak Bobi, mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan cukup ya untuk memberikan pemahaman seperti apa atau kemampuan apa yang bisa dilakukan oleh RPA ini dan bagaimana tools-tools lain yang ada di luar itu bisa membantu proses yang dijalankan oleh RPA. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Anissa dari PT Omron. Pertanyaan dari Ibu Anissa adalah apakah dokumen invoice juga bisa dibaca oleh RPA ini? Nah, sepertinya jawabannya singkat ya, Pak Budi sudah manggut-manggut, bisa ya Pak Budi ya? Oke. Iya, betul. Bisa. Jadi mungkin Bu Anissa mungkin nggak hanya dokumen invoice ya, mungkin Ibu punya dokumen yang lain yang misalkan ada invoice tapi ada pelengkap yang lainnya juga, nah mungkin itu bisa digunakan. Atau dalam hal tadi misalkan dalam dokumen invoice-nya ada beberapa informasi yang dibutuhkan di dalam penyiapan PIB tapi tidak ada di invoice tapi ada di sistem yang lain, nah mungkin bisa dirangkaikan juga. Jadi membaca dokumen invoice, kemudian nanti membaca sistem yang lain sehingga akan menjadi lebih lengkap untuk dimasukkan menjadi dokumen PIB. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Bu Anissa, mohon izin bisa diterima ya penjelasannya. Saat ini sudah ada Bapak Ivon Piagam yang mengangkat tangan. Bapak Budi Setiawan, mohon izin nanti kita set supaya untuk Bapak Ivon bisa mengajukan pertanyaan. Siap. Siap. Silakan Pak Ivon. Baik, Pak. Pak Budi, saya mau tanya untuk Ibu, maaf Bu. ya nggak apa-apa Ibu. Untuk RPA sendiri ini itu penggantinya EDI atau bagaimana ya Pak ya? Pertama. Terus kedua, berarti RPA ini bisa untuk terintegrate dia dengan CAISA 4.0 ya Pak ya? Kemudian pada saat kita berarti untuk nanti bikin PIB gitu ya atau PIB, PEP itu nanti kita menggunakan dari RPA ini atau bagaimana? Terus untuk e-billing-nya
nanti jika ada kendala pada saat kan dia kan ada mencari nanti di HS Code kan dia ada mencari ke INSW ya Pak ya. Pada saat nanti dia mencari di INSW ini kan pada saat ada pergantian perubahan peraturan dari pemerintah, kadang suka agak sedikit delay ya Pak ya mengenai statusnya dia lah antara untuk dari HS Code, BM atau PPN PPH dan juga BMTP misalkan gitu. Nah itu apakah nanti akan menjadi kendala Pak nanti pada saat penarikan data itu kan nanti jadinya akan real atau tidak gitu, sesuai atau enggak dengan adanya keterlambatan dari sistem si INSW tersebut. Kemudian apakah hanya bisa di-upload itu yang PDF saja, kalau misalkan JPEG dia nanti bagaimana Pak? Gitu. Atau kalau tadi kan scanan nggak ada masalah ya Pak ya, dia bakalan ada pengkliran data dari sistem gitu kan ya. Nah paling ya kayak gitu, terus kemudian berapa lama Pak data yang bisa disimpan untuk di RPA ini? Dan apakah ada keterangan gitu ya atau ada kode khusus antara robot yang mengisi dengan manusia yang mengisinya seperti itu. Kemudian di situ kan juga tadi ada mengenai menu IPPJK ya Pak ya kalau yang kita gunakan, dan menu DEPO itu untuk apa Pak? Kurang lebih itu dulu kali ya Pak ya. Oke, baik Bu Ivon. Ini sepertinya pertanyaannya udah diberondong semua sama Bu Ivon ya. Baik, mungkin ya semoga ini bisa membantu mewakili pertanyaan dari peserta yang lain ya. Saya coba jawab satu-satu. Yang pertama untuk RPA ini apakah menjadi pengganti EDA atau gimana itu tadi ya. Nah mungkin di sini adalah kita ingin sampaikan bahwa RPA ini adalah salah satu fitur untuk automation-nya Bu ya. Jadi kalau posisi sekarang kita mungkin melakukan entry data itu baik sekarang misalkan menggunakan modul yang PDE mandiri ya, PDE internet ataupun Bapak Ibu menggunakan C140 gitu ya. Nah, biasanya kalau itu kan berarti kita melakukan entry data secara manual ya. Jadi kita membuka modulnya, membuka aplikasinya, kemudian kita masuk ke menu-menu, kemudian kita mengentrikan datanya. Sama dengan kalau Bapak dan Ibu berlangganan aplikasi e-declaration dari kami, itu juga akan masuk ke dalam sistemnya, membuat dokumen, create dokumen, dan kemudian mengentrikan. Nah, untuk RPA ini adalah salah satu fitur tambahan. Jadi ketika Bapak dan Ibu punya sumber data yang lain, kalau yang awalnya mungkin sekarang dibaca manual, kemudian dientrikan, nah ini salah satu fitur untuk bisa dilakukan otomasi. Jadi filenya atau PDF-nya atau nanti image-nya bisa ditaruh dalam satu folder tertentu dan kemudian itu nanti akan dibaca oleh robotnya. Artinya Bapak dan Ibu sudah nggak perlu ngentri data manual lagi. Mungkin hanya menambahkan beberapa elemen data yang masih kosong, masih belum ada. Jadi ini satu ya, jadi dia bukan menggantikan tapi sebagai pelengkap. Nah, pertanyaan berikutnya tadi adalah apakah ini integrasi dengan C140? Nah, yang kalau RPA-nya sendiri ini dia kalau tadi ya kita demokan dia hanya mengakses untuk aplikasi e-declaration. Nah, e-declaration-nya itulah yang nanti integrasi dengan C140. Artinya ketika dokumen PIB ataupun PEB yang dibuat di dalam e-declaration tadi sudah lengkap, sudah ready, itu bisa langsung dikirim ke C140. Ini yang mungkin sudah pernah kita sampaikan di webinar sesi-sesi sebelumnya terkait dengan lebih detail pemanfaatan e-declaration untuk mengirim dokumen PIB-DPB ke C140 dan berikut juga untuk menerima responnya ya sampai untuk cetaknya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi adalah terkait dengan perubahan data. Misalkan tadi ada mengakses dari INSW ya Bu Ipon ya. Misalkan datanya
yang di INSW belum update. Nah, otomatis memang informasi yang kita dapat itu akan sesuai yang ada di websitenya INSW. Maka itu akan menjadi mungkin tidak sesuai ya. Misalkan sekarang sudah berubah menjadi biaya masuk 10%, tapi di INSW belum update, masih 5%. Nah, kita pasti proses ini akan ngikutin apa yang ada di sana. Nah, tapi kalaupun itu dientrikan, nantinya di dalam validasi itu pasti akan kena reject ya, karena dalam validasi baik itu di sistem JISA-nya ataupun di sistem e-declarasi-nya itu akan divalidasi ulang, dipastikan yang terakhir itu seperti apa. Jadi pasti mungkin secara pengentrian RPA dia akan ngikutin yang ada, tapi di belakang proses mungkin nanti akan kena reject ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi ada terkait dengan kalau tadi PDF mungkin image ya berbentuk JPEG gitu ya. Nah, itu bisa juga dibaca, bisa juga diproses. Nah, sekali lagi memang JPEG tadi harus istilahnya mungkin ini menjadi case by case ya, karena untuk dokumen tadi BL, invoice, packing list ataupun yang lain bisa jadi dari sumber satu pelayaran atau dari mitra bisnis satu dengan mitra bisnis lain punya format masing-masing, maka itu harus diproses, disiapkan robotnya masing-masing. Nah, ini dilakukan melalui tools RPA ini ya. Jadi JPEG juga bisa dibaca. Terus kemudian pertanyaan berikutnya tadi berapa lama data disimpan. Nah, kalau balik lagi bahwa proses RPA ini adalah untuk membantu atau fitur tambahan dalam rangka penyiapan dokumen menggantikan apa yang dilakukan secara manual oleh orang ya. Jadi ini dilakukan oleh robot. Nah, berapa lama penyimpanan datanya itu adalah yang ada di dalam sistem e-declaration sendiri. Jadi di dalam sistem e-declaration sendiri di situ tergantung paket Bapak dan Ibu yang pilih. Di situ ada beragam ya, secara default data itu disimpan selama 1 tahun. Tetapi jika menghendaki bahwa data itu disimpan lebih dari 1 tahun, nah ini ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya adalah bisa memanfaatkan aplikasi atau digital trade repository. Dengan adanya di-repo maka bisa disimpan hingga 10 tahun ya. Di dalam sistem Trade2Gov e-declaration, kalau diaktifkan juga untuk di-repo-nya, maka data itu bisa disimpan hingga 10 tahun. Artinya kalau nanti dibutuhkan pencarian data dalam rangka audit ataupun dalam rangka untuk kebutuhan yang lain itu bisa dicari dengan mudah, bisa dicari dengan ini ya, bisa dari sistem, jadi bisa langsung mencari datanya. Nah, ini ya kaitannya dengan pertanyaan tadi yang dari repo. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi adalah apakah ada kode khusus untuk membedakan bahwa dia di-entry oleh robot atau di-entry oleh orang gitu. Nah, di dalam sistem e-declaration itu ada dimungkinkan Bapak dan Ibu membuat user untuk meng-entry lebih dari 1. Nah, mungkin bisa digunakan mekanisme seperti itu. Misalkan untuk entryan robot dibuatkan satu user tersendiri. Misalkan dibuat user robot gitu. Nah, nanti untuk dalam RPA-nya ketika mengakses sistem e-declaration, dia di-set untuk login menggunakan user robot tadi. Otomatis ketika masuk ke halaman e-declaration dia membuat atas nama user robot. Nah, artinya Bapak Ibu bisa membedakan dokumen mana ini yang di-entry oleh robot atau dokumen mana yang di-entry oleh orang. Karena memang secara sistem dimungkinkan untuk bisa membuat user lebih dari 1. Even itu mungkin usernya orangnya lebih dari 1 juga bisa dibuat mengikuti ya, atau mungkin robotnya yang dibuat lebih dari 1 karena begitu banyak dokumen yang harus di-entry-kan, begitu banyak dokumen yang harus diproses, sehingga perlu ada 2 atau 3 robot ya.
nggak masalah, mungkin ada robot 1, robot 2, robot 3 itu bisa dibuatkan. Nah, artinya nantinya secara governance bisa dilihat dokumen PIB itu dibuat oleh siapa atau oleh robot yang mana. Jadi itu nanti bisa dibedakan. Demikian Bu Ivon, mungkin semoga udah terjawab semua ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Pak, kalau misalkan nanti untuk e-declaration-nya itu, apakah akan ada webinar lagi atau gimana Pak? Oh iya, nah mungkin biasanya ada Bu Ivon, mungkin Mbak Sinta ya bisa menyampaikan Mbak Sinta untuk webinar-webinar berikutnya, kira-kira gimana Mbak Sinta? Ya, mohon izin, terima kasih banyak Bu Ivon pertanyaan-pertanyaannya ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi seperti yang Pak Budi sampaikan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang lain gitu. Lalu untuk webinar sendiri, kita masih akan mengadakan 2 kali webinar lagi Ibu di bulan Desember, minggu pertama dan minggu kedua. Nanti apabila ada informasinya terkait ataupun tema terkait webinarnya, nanti kita sampaikan lagi melalui forum yang ada. Monggo Bu Ivon diisi daftar hadirnya sehingga bisa kami infokan apabila ada info-info dari atau penjelasan-penjelasan lain dari kegiatan-kegiatan yang ada di EPI. Seperti Baik, itu Bu. ya Bu Ivon ya. Baik Bu, sudah saya isi Bu untuk registrasi itunya. Terima kasih banyak Bu Ivon. Terima kasih. Nah, Pak Budi Setiawan, ini ada beberapa pertanyaan lagi melalui chat. Pertama dari PT HNA Perkasa Logistik. Apakah dengan sistem CESA masih ada? Jadi ini melipir ke CESA-nya nih, ke sistemnya Bea Cukai, bukan terkait dengan RPA-nya ya. HNA Perkasa Logistik, apakah dengan adanya sistem CESA masih ada pendok melalui si pintar? Ini bagaimana Pak Budi Setiawan? Karena kita juga kurang paham nih pemeriksaan dokumen prosedurnya seperti apa. Oke, baik. Mohon izin, kalau nggak salah ini untuk kebutuhan upload ini ya, pemeriksaan dokumen Nosi Pintar itu ya. Setahu saya mungkin nanti bisa di cross check ini ya ke ke teman-teman di lapangan untuk IKC ya. Sehingga saya ini tetap untuk upload dokumen yang dibutuhkan itu kan dilakukan melalui sistem CESA-nya ya. Di CESA itu sendiri, mohon izin koreksi mungkin kalau saya salah, setahu saya nanti di situ ada mekanisme menu untuk upload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Misalkan upload dokumen COO ya, untuk kelengkapan dokumennya, di situ ada yang di-upload di dalam CESA-nya ya. Nah, cuman kalau hubungi sama si pintar ini mungkin saya yang kurang tahu update-nya ya. Mohon izin mungkin yang saya tahu di upload itu di dalam CESA-nya. Demikian. Ya, terima kasih Pak Budi Setiawan. Lalu berikutnya dari Bapak Pratito di PT Galaxy Arung. Pertanyaannya adalah untuk nomor aju PIB PEB apakah bisa sama atau terkoneksi antara di web IDEC dan di web CESA? Oh, oke, baik. Oke, berarti ini kaitannya sama untuk aplikasi e-declaration-nya sendiri ya. Nah, jadi untuk nomor aju, ketika menggunakan aplikasi e-declaration, maka nomor ajunya adalah nomor aju yang tampil di dalam e-declaration, di mana di situ Bapak bisa atur penomoran ajunya, baik itu untuk PIB ataupun PIB. Dan ketika itu nanti dikirim ke CESA 40, jika Bapak dan Ibu kirim sebagai dokumen final, itu otomatis akan diterima sama seperti yang Bapak kirimkan. Jadi memang kita pengiriman data ini ke sistem CESA ini ada 2 macam, dikirim sebagai draft, yang artinya dia akan masuk ke form entry CESA, Bapak dan Ibu harus melengkapi datanya di sana, ngirim di sana, atau dikirim sebagai final. Artinya kalau dikirim sebagai final,
Bapak dan Ibu tidak perlu mengakses C140 lagi, cukup dengan dari e-declaration-nya, itu akan dikirim masuk ke validasi C140 dan proses selanjutnya di NSW hingga sampai dapat respon. Otomatis nomor ajunya juga akan sama. Ketika Bapak dan Ibu coba akses portal pengguna jasa ataupun C140, dilihat trafiknya di situ, itu akan sama apa yang ada dientrikan di dalam e-declaration. Jadi sistem e-declaration ini sudah integrasi secara host to host dengan sistem C140. Demikian. Ya, berarti izin melanjutkan ya Pak Budi ya. Berarti kalau pelaku usaha itu mengirimkannya sebagai final, selesai diproses atau dengan terkirimnya data itu ke sistem CESA, datanya tetap bisa dilihat di yang versi CESA web kan ya, tapi tidak perlu dilakukan perubahan apa-apa lagi karena Betul. langsung diproses oleh sistem CESA-nya. Begitu ya? Iya, betul. Oke. Iya, betul. Mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas ya Bapak Pratito dari PT Galaxy Arum. Nah, selanjutnya di sini ada juga yang sudah mengangkat tangan. Ada Bapak Irianto Samuel sudah mengangkat tangan dari tadi. Silakan Bapak Irianto. Ya, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak. Ya Pak, tadi sih sebenarnya udah ada beberapa yang dijawab. Cuman ada tambahan aja sih Pak. Ini kalau kita kan refernya kan ke RW bill dengan commercial invoice Pak. Nah, kita biasanya kalau import itu dalam satu RW bill bisa lebih dari 50 invoice Pak. Nah, terus nanti kan itu berarti nanti bisa merefer ya Pak di RPA-nya itu sendiri ya Pak, bisa mencomot seluruh data dari si commercial invoice yang kita input ya Pak. Ya. Nah, selanjutnya gini Pak, tadi terkait juga dengan HS code ya Pak. Nah, HS code yang tertulis atau terstate di dalam invoice itu dia hanya 6 digit Pak. Nah, sementara kan kalau nanti dia connect ke INSW kan itu harusnya 8 digit jadinya Pak. Nah, itu berarti RPA-nya kan nggak bisa komplit melakukan prosesnya ya Pak. Berarti itu harus di mix dengan manual ya Pak. Itu Pak Budi dari saya. Baik, siap. Oke. Nah, mungkin di sini kita coba jawab satu-satu Pak Rianto ya. Makasih pertanyaannya. Jadi tadi memang kombinasi dari dokumen RW bill dan dokumen invoice, di mana mungkin di sini ada banyak dokumen, banyak invoice ya. Untuk implementasi RPA ini adalah mekanismenya mungkin analoginya adalah sama seperti kalau kita melakukan pekerjaan itu. Misalkan pekerjaan itu ketika kita terima dokumen satu RW bill dengan banyak dokumen invoice, yang kita lakukan seperti apa. Nah, itulah yang kemudian kita coba tirukan atau kita beritahu ke robot untuk melakukan hal yang kita lakukan tadi, gitu Pak. Jadi misalkan dia akan membaca invoice yang nomor 1, itu kriterianya apa? Oh, kalau misalkan kalau untuk barang ini dia baca dari invoice yang ini, kalau barang yang ini dari invoice yang kedua, barang ini invoice yang kelima, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di sini dari pola-pola seperti itu, itulah yang kita tuangkan ke dalam sistem robot ini, sehingga nantinya untuk proses-proses berikutnya robot akan mengikuti seperti polanya kita. Balik lagi bahwa kita membuat supaya robot ini meniru apa yang kita lakukan. Jadi prosesnya kita kembali lagi ke proses yang kita lakukan secara manual dan kemudian itu kita capture, kita beritahu ke robotnya. Terkait dengan kode HS yang 6 digit dan sementara yang dibutuhkan di dalam dokumen PIB itu adalah 8 digit. Nah, ini memang ada agak sedikit mungkin perlu treatment khusus ya. Jadi kalau di INSW itu pun kan kita juga bisa mengentrikan 6 digit. Hanya saja kalau kita mengentrikan 6 digit maka dia akan muncul lebih dari satu pilihan. Ada pilihan yang menjadi 8 digitnya apa, 8 digitnya apa, kan seperti itu. Nah, kita kembali lagi
Nah, kalau di sini artinya berarti kita mungkin tidak bisa menggunakan satu kode HS saja informasinya. Mungkin harus kita kombinasikan dengan uraian barang misalkan, atau kode barang, sehingga ketika kita masukkan ke dalam halaman INSW tadi 6 kode digit, kemudian ditampilkan ada lebih dari satu, karena memang yang ditampilkan sudah 8, nah kita bisa lebih exactly, lebih milih 8 digit yang mana yang sesuai dengan kita. Sekali lagi di sini mungkin perlu kita analisa lebih lanjut terkait dengan deskripsi barangnya, karena apa yang ada di deskripsi barangnya di NSP itu adalah secara general, yang ada mungkin di dalam BTKI ya, buku tarif itu ya. Nah, sementara yang kalau kita dapat uraian barang dari invoice, mungkin dari dokumen, mungkin dia yang lebih spesifik ke memang yang barang kita, walaupun masuk satu kelompok yang sama gitu ya. Nah, di sini mungkin perlu dianalisa lagi. Kita kembali lagi, kalau kita melakukan proses internal, kita bisa mengidentifikasi biasanya tuh. Oh, kalau yang barang seperti ini ngambil yang ini, barang ini seperti ngambil yang ini. Nah, hal itu yang kemudian dibuat dibuat logiknya sehingga robot itu juga akan pintar. Ketika dikasih 6 digit kode HS, dia bisa tahu nantinya, oh saya nanti ngambil 8-nya adalah 8 yang ini, karena dia akan dibandingkan dengan informasi yang lainnya, misalkan tadi dengan uraian barang. Memang ini perlu analisa lebih lanjut ya. Kita coba lihat lagi case-nya. Mungkin kita melihat case yang satu, kalau satu dokumen ini cocok, tapi untuk case dokumen yang lain, oh ternyata nggak cocok. Nah, ketika ini sifatnya random, nah maka dia ibaratnya belum cocok atau belum sesuai untuk bisa diterapkan otomasi. Artinya harus ditambah proses manual di sini, yang ada interaksi dari manusianya, ada dari orang. Jadi kita coba lihat sampai ke sana. Tetapi ketika nanti itu prosesnya memang sama, polanya sama, kemudian kita bisa, kalau ini seperti ini pasti seperti ini, nah itu bisa kita otomatis. Tapi kalau ternyata ada semacam analisa atau orang yang tidak, yang sifatnya random ya, kadang kalau inputannya A, kalau kita pikir ini keluarannya B, inputannya A, keluarannya C gitu. Nah, mungkin misalnya random kayak gitu, berarti ada logik-logik yang melibatkan istilahnya mungkin nalar ataupun dari orang, mungkin itu bisa belum sesuai untuk dilakukan otomasi. Artinya tidak full automation, tapi mungkin bisa di penggabungan. Beberapa hal ada otomasinya, tapi beberapa hal harus ada interaksi dari orang, dari manusia untuk membantu kelengkapan untuk memastikannya. Nah, mungkin seperti itu Pak Irianto. Terima kasih. Ya, betul Pak. Karena HS yang kita gunakan itu bisa lebih dari 10 Pak. Untuk setiap invoice itu jadi berbeda-beda Pak. Jadi memang kayaknya harus ada unik yang tadi Pak Budi bilang ya. Mungkin bisa dianalisa dari deskripsi barang atau dari part number ya Pak. Iya, untuk betul. mengidentifikasi KHS mana harusnya dia dimasukin ya Pak. Iya. Jadi untuk hal ini berarti RPA-nya ini ada sedikit fitur tambahan atau harus ada yang dimodif ya Pak? Di berdasarkan riset tadi mungkin kita buatkan semacam logik-logik gitu Pak ya. Karena mungkin perlu kami sampaikan di sini, RPA ini istilahnya customize ya. Tidak full 100% seperti yang saya tampilkan tadi. Jadi itu bisa di customize flow-nya ataupun action-action-nya itu sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin kalau tadi kita baca dari halaman NSW, nah siapa tahu Bapak punya database sendiri nih yang bisa jadi masternya. Nah nanti tidak membaca dari NSW tapi membaca dari database master milik Bapak sendiri, misalkan seperti itu bisa di customize. Intinya untuk memudahkan Bapak dan Ibu dalam rangka penyiapan dokumen kepabeanan ini. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bapak Irianto atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga juga bisa memberikan penjelasan kepada peserta yang lain.
Selanjutnya di kolom chat ada pertanyaan yang lain lagi ini. Mohon izin untuk yang Dayahan saya langsung jawab ya. Mohon di-share materi sesi 1 sampai sesi 6. Bapak dan Ibu, sebagai informasi, seluruh bahan webinar yang sudah pernah dilaksanakan oleh PT EDI itu kami publish melalui channel PT EDI Indonesia di YouTube. Jadi bahan-bahannya maupun presentasi ataupun tanya jawab yang dilakukan di dalam sesi webinar 1 sampai dengan 6 yang sudah kami laksanakan mulai dari bulan September atau Oktober itu bisa dilihat melalui channel YouTube PT EDI. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Yanto di PT Jarosite, Pak Budi Setiawan. Apakah RPA ini aplikasi berbasis online atau bagaimana? Mungkin saya sambung dengan pertanyaan yang lain, masih terkait RPA, yaitu pertanyaannya, apakah RPA bisa digunakan untuk aplikasi selain e-declaration? Mungkin bisa itu dijawab Pak Budi. Baik, terima kasih Sita, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang terhadap pertanyaan RPA ini apakah aplikasi berbasis online ya? Nah, RPA ini mungkin tergantung tools yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan contoh yang kami gunakan saat ini, yaitu menggunakan UiPath, itu ada dua macam, ada yang cloud dan ada yang on-premise. Jadi artinya bisa di-install di dalam lokal ya, di dalam lokal. Nah, kita misalkan kalau on-premise tidak lokal, kalau cloud berarti harus online gitu. Nah, sekarang kita coba lihat yang on-premise. Ketika si UiPath ini diinstal di dalam lokal, maka dia bisa dioperasikan untuk istilahnya mungkin operasional yang tidak harus online. Artinya mungkin offline juga bisa. Jadi nanti bisa juga membaca ataupun memproses atau ke sistem internal Bapak dan Ibu. Jadi tidak harus ke online internet, mungkin bisa ke nyambung ke dalam jaringan internal LAN Bapak dan Ibu sekalian, mengakses ke aplikasi, atau mungkin dalam satu taruh di server, tapi di dalam server itu ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan otomasi, maka itu bisa digunakan juga. Jadi RPA ini tergantung nanti toolsnya. Dalam hal ini kami menggunakan UiPath, itu ada yang versi on-premise-nya juga yang bisa difungsikan untuk secara dijalankan secara offline ataupun tidak harus koneksi ke internet untuk memproses automation-nya. Nah, menyambung pertanyaan berikutnya tadi, apakah RPA ini bisa digunakan untuk selain dengan IDEC? Jawabannya iya, karena memang dia sifatnya sangat ini ya, general, bisa diimplementasikan untuk seluruh proses bisnis ya. Sebagai misal contoh untuk di penggunaan seperti untuk customer support ya, atau customer service, ketika ada pelanggan kontak ke call center atau customer service kemudian sudah selesai, nah maka mungkin robot bisa digunakan nih. Jadi robot akan membaca data itu, kemudian dia akan mengirim satu link survei. Nah, jadi itu bisa begitu pelanggan itu sudah selesai telepon ke call center, menutup teleponnya, maka otomatis robot di belakang bisa mengidentifikasi bahwa panggilan tersebut dari mana, pelanggan yang mana, mungkin ada kontaknya, email, dia akan mengirimkan satu proses email ya ke yang bersangkutan. Atau misalkan ini digunakan untuk melakukan integrasi dengan sistem internal. Misalkan kalau sistem internal ada SAP.
Kita tahu kalau kita mau menggunakan SAP, apalagi harus diintegrasikan dengan sistem yang lain, biasanya ada dibutuhkan semacam modifikasi sistem atau harus membuat interface yang mana mungkin itu biayanya tidak murah ya, dan juga membutuhkan satu skill scripting yang hanya mungkin tidak umum ya, hanya orang-orang yang spesialis di SAP. Nah, dengan adanya RPA ini juga bisa digunakan. Jadi artinya misalkan selama ini apa yang kita lakukan terhadap SAP, kita login, kita proses, kita apa, itu bisa kita minta robot melakukan hal itu, menirukan hal itu. Nah, jadi bisa mengecek, misalkan ngecek stok yang ada di SAP, atau nanti memproses dokumen persetujuan PO atau dokumen yang lain di dalam sistem SAP. Nah, itu bisa digunakan. Jadi RPA ini sangat luas, sangat general, tidak hanya untuk e-declaration saja. Implementasinya silakan Bapak dan Ibu mungkin bisa identifikasi proses bisnis yang ada di internal. Yang tadi kita sampaikan bahwa RPA ini menirukan apa yang kita lakukan terhadap sistem aplikasi komputer ya. Asalkan itu prosesnya berulang, volumenya tinggi, kemudian sudah berdasarkan aturan dan dia terstruktur, itu sangat cocok sekali automation menggunakan RPA ini. Demikian, terima kasih. Ya, mohon izin Pak Budi Setiawan, tadi pertanyaan pertama yang terkait apakah berbasis online itu tadi dari Bapak Yanto dari PT Jarosite, kemudian kebetulan Bapak Yanto juga mengangkat tangan ya, tapi Pak Yanto penjelasannya sudah cukup ya Pak ya. Saya rasa sudah cukup jelas tadi penjelasan dari Pak Budi Setiawan. Oke. Lalu untuk yang tadi pertanyaan apakah bisa digunakan di sistem selain e-declaration, pertanyaan itu disampaikan oleh Bapak Sahrul Udiat tadi yang mengenai apakah bisa digunakan diimplementasikan di luar IDEC. Nah, kepada Bapak Sahrul, penjelasannya dari Pak Budi Setiawan secara teknis sudah cukup jelas ya, kami rasa ya. Dan kepada Pak Sahrul, apabila ingin penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja yang disediakan oleh PT EDI Indonesia terkait RPA, kami sudah share kontak-kontak dari tim kami, Pak Sahrul, di chat yang ada. Bisa dikontak salah satunya Pak Sahrul untuk pertanyaan. Begitu. Selanjutnya ada pertanyaan lain Pak Budi Setiawan. Disampaikan oleh Ibu Sri Rahayu. Mohon maaf tadi ada pertanyaan dari PT Daihan Global. Saya rasa sudah terjawab ya. Pertanyaannya, apakah materi ini khusus diperuntukkan untuk importer-eksporter yang menggunakan jasa PPJK saja? Tadi dengan penjelasan-penjelasan dan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang lain, saya rasa cukup jelas bahwa materi ini tidak dikhususkan untuk importer dan eksporter yang menggunakan jasa PPJK. Aplikasi yang kami sampaikan di dalam webinar kali ini itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, tidak hanya yang terkait dengan penyampaian dokumen kepabeanan saja. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Sri Rahayu kembali dari PT Omron, yaitu apabila ada dua shipment yang terdiri dari ada satu shipment dengan dua invoice, di mana invoice itu mempunyai currency yang berbeda, apakah RPA bisa langsung mengkonversi nilainya ke USD? Yang satu USD, yang satu Japan Yen, contohnya. Bisa dibantu dijawab, Bapak Budi Setiawan? Oke, baik. Nah, atas pertanyaan dari Bu Sri Rahayu ini, jadi
asalkan di dalam dokumen invoice tadi ada pembedanya gitu Bu ya. Misalkan memang sudah tercantum di dalam dokumen invoice itu mata uangnya 1 yen, satunya dolar, maka itu RPA bisa kita beritahu, robotnya bisa kita beritahu untuk dia membaca, mencari kursnya. Untuk dokumen invoice yang satu, yang mana memang dia mata uangnya menggunakan mata uang yen, maka akan mencari kursnya yang yen. Demikian juga untuk invoice yang mata uangnya dolar, USD, dia robot kita beritahu jika nanti ketemu yang invoice menggunakan mata uang dolar, maka yang dicari adalah kurs dengan untuk valuta yang dolar tadi. Jadi itu bisa dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi Setiawan. Ibu Sri Rahayu, saya rasa penjelasannya sudah cukup jelas ya dari Pak Budi Setiawan ya. Oke, satu pertanyaan terakhir Bu disampaikan oleh Pak Bobi Nasution yang tadi menyampaikan pertanyaan pertama. Ada pertanyaan tambahan yaitu apabila detail barang dan isian detail barangnya bisa di-entry otomatis, dan jika banyak dan jika invoice-nya lebih dari 1 halaman, apakah setiap halamannya harus di-mapping atau hanya cukup halaman depannya saja dan yang lainnya mengikuti? Ini sepertinya apabila ada beberapa halaman yang formatnya sama begitu ya, apakah semua halaman itu harus di-mapping atau bagaimana? Ya, baik. Nah, untuk jika ada kasus seperti ini, artinya ini dokumen yang mau kita baca lebih dari 1 halaman, kita coba lihat lagi polanya. Biasanya kalau dia lebih dari 1 halaman, apakah di kalau halaman 1, halaman 2 mungkin bisa jadi berbeda ya, tapi halaman 2, 3, dan seterusnya, apakah dia sama atau tidak? Nah, ketika di halaman 2 dan seterusnya itu formatnya sama melanjutkan, maka itu cukup 1 mapping. Jadi kita beritahu ke dalam robotnya bahwa untuk halaman 2 dan selanjutnya itu formatnya adalah sama, maka dia bisa melakukan pembacaan. Tapi kalau ternyata berbeda, nah maka harus dibuat mapping. Nah, ini kembali lagi kita coba lihat datanya, formatnya seperti apa. Bisa jadi mungkin modelnya sama seperti kalau kita mencetak dokumen PIB atau dokumen PEB ya. Jadi halaman pertamanya full yang kayak lengkap itu, tapi ada halaman 2, 3 ya seperti lampiran kontainer, lampiran kemasan, lampiran dokumen pelengkap. Nah, di situ kan lampiran itu kalau kita lihat misalkan dia kontainer, misalnya kontainernya banyak dan dia lampiran halaman 1 itu tidak cukup, ada halaman 2, 3 itu kan halamannya sama tuh, halaman lampiran untuk kontainer itu untuk 1, 2, 3 berdiri sama, maka itu 1 mapping. Nah, namun kalau nanti dengan lampiran dokumen itu mapping tersendiri, lampiran kemasan itu mapping tersendiri. Nah, itu nanti kita kombinasikan robotnya agar dia memberitahu. Kalau nggak salah di dalam dokumen misalkan PIB itu dia ada identifikasinya ya. Jadi jika detail tembal lebih dari 1 atau lebih 3, lihat lampiran misalkan gitu. Jadi artinya kita bisa tahu nih, oh ketika halaman 1-nya seperti ini, maka dia harus membaca lampiran atau membaca halaman berikutnya. Nah, itu kita lihat secara dokumen datanya dulu seperti apa, kemudian apa yang biasa kita lakukan, logik-logik yang biasa kita lakukan itu yang kita beritahukan ke robot untuk dia meniru apa yang kita lakukan tadi. Demikian Pak Bobi, semoga bisa menjawab. Siap, terima kasih Pak Budi Setiawan penjelasannya. Kepada Bapak Bobi Nasution dari PT Harapan Jaya, saya rasa cukup jelas ya penjelasan yang disampaikan oleh Pak Budi Setiawan barusan. Saat ini sudah tidak ada pertanyaan lagi yang ada di forum chat maupun yang mengangkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Kami sudah menge-share list
kontak dari PT EDI Indonesia di chat yang bisa dihubungi oleh Bapak dan Ibu sekalian apabila ada pertanyaan lanjutan mengenai RPA yang bisa diimplementasikan untuk banyak hal ya, bukan hanya untuk kepentingan e-declaration. Bapak Budi Setiawan, kira-kira ada tambahan untuk penutup atau bagaimana? Oke, baik. Mungkin ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa yang poinnya adalah Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat, mengidentifikasi proses bisnis yang ada di perusahaan masing-masing ya. Ketika itu adalah tadi dalam rangka ini menggunakan sistem aplikasi komputer ya, ketika itu berulang dilakukan dan kemudian sudah ada aturan yang jelas dan dia terstruktur, maka itu sangat potensial untuk diimplementasikan automation. Kembali lagi bahwa implementasi otomasi ini adalah lebih ke arah untuk membantu kinerja dari Bapak dan Ibu sekalian agar bisa lebih cepat, lebih akurat, dan tentu saja pada akhirnya adalah bisa meningkatkan produktivitas Bapak Ibu sekalian, sekaligus untuk mengurangi atau menekan biaya yang ditimbulkan. Dan ketika Bapak dan Ibu ada menemukan setelah mengidentifikasi ada potensi bagian-bagian yang bisa diotomasikan, jangan ragu untuk bisa menghubungi kami. Nanti kami mungkin bisa tim kami akan bantu untuk istilahnya assessment ya, bisa ini diimplementasikan atau tidak, kalau diimplementasi seperti apa, nanti modelnya bagaimana, itu kami siap membantu untuk memberikan masukan-masukan. Demikian Mbak Sinta, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budi Setiawan untuk penjelasan dan pelajaran ya. Jadi banyak tahu nih kita tentang apa itu robotic process automation. Bapak dan Ibu sekalian, dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Budi Setiawan, maka acara webinar kali ini kami tutup, kami sudahi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan apabila ada pertanyaan lebih lanjut, sekali lagi silakan menghubungi tim kami yang kami share di chat. Kami harap kita bisa bertemu lagi di acara webinar berikutnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan kegiatan-kegiatan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak. Budi, terima kasih semua. Terima kasih Pak, sehat semua. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi.